Manusia itu makhluk yang unik. Kalau mereka nggak lagi sibuk perang, biasanya mereka sibuk numpuk batu setinggi mungkin cuma untuk bilang, "Hey, kami pernah ada di sini loh." Asia Timur adalah gudangnya ambisi manusia semacam itu. Dari Jepang sampai Mongolia, mari kita bedah 15 bangunan yang membuktikan betapa niatnya dan kadangkala nekatnya leluhur kita dulu. Yang pertama, Himeji Castle. Kita mulai dari Jepang. Kalau kamu mikir kastil itu identik sama Dracula yang suram, kamu salah. Himeji Castle ini justru dijuluki Istana Burung Kuntul Putih. Kenapa? Karena temboknya putih cemerlang, anggun, dan fotogenik banget. Tapi jangan tertipu penampilannya yang cantik. Ini adalah mesin perang. Dibangun awal abad ke-17, kastil ini punya labirin pertahanan yang bikin musuh pusing 7 keliling sebelum bisa nyentuh pintu utama. Dan fakta paling nggak ngotaknya, kastil ini selamat dari gempa bumi dahsyat, kebakaran zaman Perang Saudara, bahkan bom Perang Dunia Kedua yang menjatuhkan seisi kota di sekitarnya. Himeji tetap berdiri tegak tanpa lecet berarti. Ini definisi cantik-cantik mematikan yang sesungguhnya. Yang kedua, Toshugu Shrine, kuil Toshugu. Biasanya desain Jepang itu identik dengan zen, minimalis, kayu polos, tenang. Tapi Toshugu Shrine di Nikko ini adalah pengecualian. Kuil ini dibangun untuk memuliakan Tokugawa Ieyasu, pendiri kesogunan yang memerintah Jepang selama 250 tahun. Mungkin karena Pak Tokugawa ini orang penting, arsiteknya mikir, persetan dengan minimalis. Kita buat ini semewah mungkin. Hasilnya apa? Ribuan ukiran kayu yang dilapisi emas dan warna-warni mencolok. Ada naga, burung, sampai kucing tidur. Ini adalah bukti bahwa orang Jepang zaman dulu juga bisa flexing kekayaan kalau mereka mau. Bukan sekedar tempat doa, ini galeri seni pamer kekuasaan. Yang ketiga, Kinkakuji, Temple of the Golden Pavilion. Mahasiswa pamer kekayaan, kita ke Kyoto. Kalau Tosugu cuma ukirannya yang emas, Kinkakuji ini literal gedung emas. 2 lantai teratas dari pavilion ini dilapisi lembaran emas murni asli. Bukan cat semprot warna emas ya, tapi emas beneran. Awalnya ini cuma villa peristirahatan buat Shogun Ashikaga yang mau pensiun dengan gaya. Logikanya sederhana, kalau kamu penguasa militer tertinggi, ngapain punya rumah kayu biasa kalau bisa punya rumah yang menyilaukan mata tetangga saat kena matahari? Sekarang tempat ini jadi kuil Zen. Agak ironis sih, ajaran Zen mengajarkan kesederhanaan, tapi kuilnya dilapisi logam mulia paling mahal di dunia. Yang keempat, Akashi Kaikyo Bridge. Lompat ke era modern. Jepang itu kan langganan gempa. Logikanya susah dong bikin jembatan panjang. Salah! Manusia Jepang itu keras kepala. Mereka membangun jembatan Akashi Kaikyo yang menghubungkan Kobe dan Pulau Awaji. Ini adalah jembatan gantung terpanjang di dunia, hampir 4 km panjangnya. Tiangnya saja lebih tinggi dari kebanyakan gedung pencakar langit di Jakarta. Yang bikin geleng-geleng kepala, jembatan ini dirancang untuk menahan gempa hingga 8,5 skala Richter. Jadi pas gempa Kobe 1995, jembatan ini lagi dibangun dan survive. Ini bukti kalau engineering manusia sudah bisa ngajak berantem alam dan menang. Yang kelima, Gyeongbokgung Palace, geser ke Korea Selatan. Ada istana Gyeongbokgung Bison. Ini adalah kantor pusatnya dinasti Joseon. Kompleksnya luas banget, bikin betis pegal kalau mau keliling. Tapi ada satu teknologi tersembunyi yang bikin istana ini jenius, yaitu ondol. Saat Raja-Raja Hirota di masa pertengahan masih menggigil kedinginan di kastil batu mereka, Raja Korea sudah punya sistem pemanas lantai. Asap panas dari dapur dialirkan ke bawah lantai kayu istana, bikin lantainya hangat. Jadi, Raja Joseon bisa saduk santai di lantaimu saat musim dingin minus 20 derajat tanpa takut masuk angin. Sebuah solusi low-tech tapi high impact yang sangat masuk akal. Yang keenam, Bulguksa Temple. Masih di Korea, kita ke Gyeongju. Kuil Bulguksa Temple ini dibangun tahun 774 Masehi. Bayangkan, tahun segitu teknologi masih pakai palu batu, tapi mereka bisa bikin kuil kayu dan batu yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Rahasianya apa? Mereka nggak pakai paku besi yang bisa karatan. Mereka pakai sistem interlocking atau sambungan kayu presisi kayak mainan Lego. Jadi ketika gempa bumi datang, bangunan ini nggak kaku dan patah, tapi bergoyang mengikuti getaran lalu kembali ke posisi semula. Nalar arsitek zaman silam melampaui zamannya jauh banget. Yang ketujuh, Terracotta Army, pasukan Terracotta. Masuk ke Cina, rajanya segala sesuatu yang kolosal. Kaisar Qin Shi Huang ini punya trust issue yang parah banget. Dia takut di alam baka nggak ada yang jagain, jadi dia bikin 8.000 patung prajurit seukuran manusia asli buat dikubur bareng dia. Yang bikin merinding, dari 8.000 patung itu, nggak ada satupun wajah yang sama. Kumisnya beda, matanya beda, gaya rambutnya beda. Bayangkan effortnya. Ini bukan cetakan pabrik massal, ini custom handmade satu persatu. Ini adalah definisi FOMO lesol kaisar, takut mati sendirian. Jadi bawa satu batalion tentara tanah liat. Yang kedelapan, The Hanging Temple,
kuil gantung Xuanfu. Kalau kamu takut ketinggian, tolong skip nomor ini. Kuil gantung Xuanfu di Shanxi ini dibangun menempel, iya menempel, di tebing vertikal setinggi 75 meter. Logika orang normal, bangun kuil di tanah datar yang aman. Logika biksu zaman Dewey, gimana kalau kita gantung aja di tebing biar sunyi dan gak diganggu turis? Tiang-tiang kayu penyangganya terlihat rapuh kayak tusuk gigi, padahal beban utamanya ditahan oleh balok kayu yang ditanam dalam ke lubang batu tebing. Secara fisika ini jenius, secara mental ini bikin senam jantung. Uniknya lagi, ini kuil 3-in-1 buat Buddha, Tao, dan Konghucu sekaligus. Hemat tempat, hemat biaya, adrenalin maksimal. Yang ke-9, Leshan Giant Buddha. Di pertemuan 3 sungai di Sichuan, arusnya sering banget bikin kapal karam. Solusi orang modern, bikin bendungan. Solusi biksu zaman ke-7, pahat gunung jadi patung Buddha. Leshan Giant Buddha adalah patung Buddha batu terbesar di dunia, tingginya 71 meter, kuku jari kakinya saja cukup buat meja makan satu keluarga. Konon, serpihan batu hasil pahatan yang dibuang ke sungai berhasil mengubah aliran air jadi lebih tenang. Jadi ini proyek spiritual yang merangkap proyek teknik sipil. Sekali dayung, 2-3 masalah selesai. Yang ke-10, Ancient Buildings of Wudang Mountains. Pernah nonton film kungfu di mana jagonya latihan di atas awan? Itu inspirasinya dari sini. Kompleks bangunan kuno di pegunungan Wudang ini adalah markas besarnya Taoisme dan tempat lahirnya Tai Chi. Mereka membangun istana di puncak-puncak gunung curam yang aksesnya minta ampun susahnya. Tujuannya jelas, mencari keabadian dan ketenangan. Tapi kalau dipikir pakai nalar kontraktor, ngangkut material ke puncak gunung abad ke-15 itu pasti mimpi buruk logistik. Tapi hasilnya, pemandangan Temple in the Sky yang bikin kita merasa kecil banget di hadapan alam. Yang ke-11, Forbidden City, kota terlarang. Di Beijing punya kompleks istana terbesar di dunia. Namanya kota terlarang bukan karena angker, tapi karena rakyat jelata dilarang masuk. Kalau nekat masuk tanpa undangan, kepala bisa-bisa sama badan. Ada 980 bangunan di dalamnya. Selama 500 tahun ini adalah rumah buat kaisar dan ribuan selirnya. Bayangkan, satu orang punya rumah dengan 9.000 ruangan. Kalau kaisar tidur pindah-pindah ruangan tiap malam, butuh 24 tahun buat nyobain semua kamarnya. Ini adalah simbol kekuasaan mutlak yang bikin kita sadar betapa senjangnya hidup orang dulu. Yang ke-12, Great Wall of China. Tembok besar. Nggak lengkap ngomongin Asia Timur tanpa tembok ini. Panjangnya 21.000 km lebih. Itu kayak jarak Jakarta ke New York bolak-balik. Masih sisa dikit. Faktanya, mitos kalau tembok ini bisa dilihat dari bulan dengan mata telanjang itu salah total. Tembok ini lebarnya cuma kayak jalan raya, mana kelihatan dari luar angkasa. Tapi fungsinya tetap epik, menahan serbuan bangsa nomaden utara, Mongol. Meskipun pada akhirnya Mongol juga tetap bisa masuk sih. Jadi ini adalah proyek pertahanan termahal dalam sejarah yang sukses sekaligus gagal dalam waktu yang sama. Potala Palace. Di Lhasa, Tibet, ada bangunan yang bikin arsitek modern sungkem. Ini adalah bangunan tertinggi di dunia kuno sebelum ada gedung pencakar langit. Lokasinya di ketinggian 3.700 meter di atas laut. Orang biasa jalan di ketinggian segitu aja udah sesak napas karena oksigen tipis. Lah ini mereka malah bangun istana 13 lantai dengan 1.000 ruangan. Temboknya tebilnya bisa sampai 5 meter dan pondasinya dituang tembaga cair biar anti gempa. Ini bukti kalau manusia bisa hidup dan berkarya di atap dunia. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Di Taipei, Taiwan, ada monumen megah buat mengenang Chiang Kai-shek. Dibangun tahun 80, bangunan ini penuh dengan simbolisme angka. Atap birunya bermotif segi 8, oktagon. Kenapa 8? Karena dalam budaya Tionghoa, angka 8 itu simbol kelimpahan dan keberuntungan, facai. Jadi selain sebagai monumen politik, desainnya juga doa supaya negaranya makmur. Tangganya juga ada 89 anak tangga sesuai usia beliau saat meninggal. Arsitekturnya modern, tapi nalarnya tetap tradisional banget. Genghis Khan Equestrian Statue. Terakhir, kita ke padang rumput Mongolia. Di sana berdiri patung Genghis Khan naik kuda setinggi 40 meter terbuat dari stainless steel mengkilap. Ini bukan patung biasa, ini patung stainless steel terbesar di dunia. Bayangkan, pahlawan perang abad ke-13 yang dikenal brutal, sekarang diabadikan jadi patung futuristik yang shiny banget di tengah antah berantah. Pengunjung bisa naik lift, keluar lewat dada kuda, dan berdiri di kepala kudanya buat melihat pemandangan tempat Genghis Khan konon menemukan cambuk emasnya. Sebuah tribut raksasa yang sangat heavy metal buat sang penakluk. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia satu nalar dalam satu waktu.